Halo semua, ketemu dengan saya Gary Hukubun dalam acara Energi Kata Gary Hukubun. Hari ini saya ingin share dan cerita sebuah topik yang mungkin saja topik ini agak keluar dari tema-tema Energi Kata Gary Hukubun sebelumnya. Hari ini saya ingin khusus membahas tentang pemukulan Ade Armando. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu di saat mahasiswa melakukan demo di depan kantor DPR RI di Senayan, ada terjadi peristiwa yang sangat miris dan tentu membuat kaget seluruh bangsa Indonesia, yaitu terjadinya pemukulan terhadap seorang Ade Armando, penggiat sosial, dosen, akademisi, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, saya tidak berdiri sebagai seorang pendukung atau tidak mendukung pemerintahan. Saya ingin membahas satu persatu dari kedua belah pihak, baik dari Ade Armando maupun dari oknum-oknum massa yang melakukan tindakan yang tidak bisa kita benarkan. Sekali lagi bahwa apa yang terjadi terhadap seorang Ade Armando tidak dapat kita benarkan dan tidak boleh kita terima. Saya percaya bahwa siapapun yang mengerti hukum tidak akan membenarkan tindakan yang terjadi. Hal yang pertama yang ingin saya bahas adalah seorang Ade Armando. Ade Armando adalah seorang dosen, akademisi, seorang doktor, dan beliau juga adalah seorang penggiat sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar orang di Indonesia mengenal seorang Ade Armando adalah sebagai seorang influencer. Ya, mungkin kalau dikatakan lebih ekstrim adalah seorang buzzer atau booster. Tapi let's say kita ngomong adalah seorang influencer. Dan Ade Armando selalu dalam konten-kontennya memberikan topik-topik yang sangat menentang hal-hal yang sifatnya radikal dan ekstrim, terutama yang sering muncul dalam tema-tema beberapa tahun terakhir tentang bagaimana perpecahan-perpecahan yang ada di bangsa Indonesia ini yang selalu membawa nama agama. Kita semua sepakat bahwa tidak ada agama di Indonesia atau di dunia ini yang sengaja mengajarkan keburukan atau membuat hal yang buruk. Saya percaya bahwa ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya sehingga agama, suku, ras, dan budaya selalu menjadi pilihan-pilihan untuk bisa memecahkan atau memecah belah bangsa Indonesia. Dan yang paling ekstrim tentu saja agama, karena itu menyangkut pilihan hati, kepercayaan, keyakinan, dan mungkin iman seseorang. Kembali lagi ke Ade Armando. Kita bisa melihat bahwa ada terjadi perpecahan antara yang pro pemerintahan ataupun juga yang tidak pro alias kontra dengan pemerintahan dari sisi yang positif, kebijakan, dan sebagainya. Dan semua mengetahui bahwa seorang Ade Armando adalah seorang penggiat sosial yang pro pemerintahan. Dalam hal ini yang bersangkutan selalu menampilkan topik-topik yang cenderung banyak memberikan dukungan terhadap pemerintah. Dalam kacamata independensi melihat, tentu itu adalah hal yang menurut seorang Ade Armando adalah hal yang benar dan betul. Tetapi tidak selamanya semua orang akan menerima apa yang menjadi pendapat ataupun pandangan kita. Apalagi beberapa pandangan atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan cukup membuat sakit hati orang-orang yang memang tidak setuju dengan apa yang dikatakannya. Tentu itu adalah satu hal yang penting untuk kita waspadai. Yang sangat disayangkan adalah kenapa seorang Ade Armando begitu ceroboh dan tidak berpikir akan akibat-akibat yang terjadi di lapangan. Beliau dengan tim turun ke lapangan dengan tujuan yang sama, adalah ingin memberikan dukungan terhadap mahasiswa, sekaligus juga membuat konten yang dimana beliau setuju bahwa apa yang menjadi keinginan mahasiswa itu perlu untuk didukung. Beliau tentu berpikir yang sangat positif bahwa apa yang menjadi niatan beliau adalah hal yang positif. Namun yang sangat disayangkan adalah beliau
tidak berhati-hati berpikir lebih jauh bahwa belum tentu semua yang turun untuk demo adalah mahasiswa. Yang kedua, sudah barang tentu orang-orang atau massa yang berkumpul biasanya cenderung akan melakukan tindakan yang lebih berani karena sudah menyangkut banyak orang. Apabila dia berhadapan dengan 1-2 orang di lapangan, belum tentu mereka berani untuk melakukannya. Kita bisa melihat bahwa seorang Ade Armando cukup lama berada di TKP sebelum akhirnya mulai timbul cekcok dengan emak-emak atau ibu-ibu yang kebetulan memang sudah kayaknya kebencian dan dendam itu sudah ada dalam diri mereka. Sehingga terjadilah percikan-percikan emosi, dan tentu dalam jumlah yang begitu banyak massa. Hal-hal seperti pemukulan, pengeroyokan itu hal yang sangat gampang terjadi. Sehingga menurut saya bahwa dalam konteks ini seorang Dr. Ade Armando kurang hati-hati untuk membaca peta dan situasi. Namun apapun yang terjadi, hal ini sudah terjadi. Sehingga harapan saya bahwa ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Dalam hari ini yang pertama bahwa tentu kita harus mengeluarkan statement-statement yang lebih kalem, yang lebih positif. Dan apabila kita melihat bahwa apa yang menjadi pandangan dari orang-orang yang kontra dengan kita adalah suatu yang salah, dan kita ingin membetulkan, alangkah baiknya kita membuat sebuah narasi-narasi statement yang lebih sejuk, yang dimana itu meredam dan mungkin bisa membuat orang lebih sadar. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita membuat narasi-narasi kebencian ataupun juga narasi-narasi yang menghina, mengolok-olok. Bahwa apabila seseorang itu berkata yang jelek tentang kita, dan apabila kita membalas dengan hal yang positif, tenang, ataupun juga menasihati dengan sangat sejuk, tentu kita akan mencari solusi. Namun apabila kita membalas dengan kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang cenderung konotasinya menghina, maka sebetulnya kita tidak dalam konteks mencari solusi, melainkan membuat kesalahan baru. Saya percaya bahwa tujuan dari teman-teman adalah ingin untuk bagaimana Indonesia ini bisa tetap menjadi satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia di bawah Pancasila. Saya percaya itu adalah tujuan yang baik. Namun dalam penerapan penyampaian terhadap orang-orang, alangkah baiknya bahwa kita menyampaikan dengan hal-hal yang lebih sejuk. Saya percaya bahwa hanya oknum-oknum yang mempunyai kepentingan politik, oknum-oknum yang mempunyai kepentingan yang lain dan mungkin saja berhubungan dengan negara asing. Namun sebagian besar masyarakat di Indonesia yang sebetulnya secara pengetahuan mungkin tidak cukup untuk mengikuti level berpikir kita, mereka sebetulnya adalah korban. Dan tentu apabila mereka itu didekati dengan kasih, diberikan pesan dengan lembut, saya pikir akan jauh lebih nikmat, lebih sejuk, dan mungkin saja itu bisa membawa ketenangan bagi orang-orang yang mungkin selama ini sudah meletup emosinya. Namun apabila kita memberikan statement yang menyerang, menghina, menjatuhkan, saya pikir tujuan untuk bagaimana negara ini tidak gaduh lagi itu akan terlalu jauh. Saya percaya bahwa orang-orang yang lagi kontra dengan kita adalah orang-orang yang mungkin saja belum memahami dan belum tahu sejauh apa yang kita tahu, sejauh apa yang kita lihat. Apabila kita bisa memberikan narasi yang baik, saya percaya pelan-pelan damai itu akan terwujud. Karena tujuan dari kita membela yang benar adalah untuk kedamaian, bukan untuk memecah belah mana yang ingin damai dan mana yang tidak. Sekali lagi, dari kejadian Ade Armando, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita berada dalam situasi yang dimana kita harus banyak-banyak lebih bijak dalam mengeluarkan narasi bahwa apa yang disampaikan oleh Ade Armando bagi seorang Ade Armando dan kawan-kawan adalah hal yang benar. Tetapi tentu dalam era sekarang terjadi pro dan kontra adalah hal yang biasa. Mungkin dalam video ini maksud saya seperti ini. Bisa jadi ada orang yang
merasa tidak nyaman dengan apa yang menjadi video saya, lalu mengatakan hal atau menyerang saya dengan hal-hal yang menurut mereka itu salah dalam statement saya. Dan itu adalah hal yang normal. Sekali lagi, di era yang sangat terbuka ini, kalau tujuan kita adalah benar-benar ingin negara kita ini damai, sejuk, dan tidak lagi ada pro dan kontra, maka harapan saya keluarkanlah kalimat-kalimat yang sejuk pula. Semoga di bulan suci Ramadan ini memberikan ketenangan buat kita semua. Bagi oknum-oknum yang sudah melakukan hal tersebut, saya tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan nasihat. Namun saya percaya bahwa semua yang berawal dari rasa marah pasti akan berakhir dengan rasa malu. Harapan saya dalam peristiwa kemarin menjadi pelajaran untuk kita bisa menahan diri. Karena dalam berpuasa kita bukan hanya menahan lapar, tapi menahan nafsu, termasuk menahan emosi dari segala hal. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan buat kita semua, dan tentu harapan saya bahwa kita bangsa Indonesia tetap bersatu walaupun berbeda dalam pendapat, tapi bersatu dalam sebuah kesatuan negara Republik Indonesia. Saya Gary Hukubun buat semua masyarakat Indonesia yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan bagi seluruh masyarakat Indonesia, semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Gary Hukubun, semoga bermanfaat.